Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di film ini. Dan ini menceritakan sepasang kekasih yang tak disukai oleh sekelompok orang dan mereka pun dicari untuk dibunuh. Tetapi Aditya, sang kekasih wanita ini, bukan sembarangan orang. Dengan kekuatan cinta, ia sanggup melawan kejahatan dan akhirnya dia pun menang dan orang jahat itu pun lari. Inilah si Aditya sedang berbincang dengan si kekasihnya, dan seorang pria pun datang untuk melapor kepada orang jahat itu, dan orang pun datang untuk membunuh si Aditya. Tetapi si Aditya ini bukan sembarangan orang. Si Aditya terus berlari karena si kekasihnya tidak ingin si Aditya berkelahi, tetapi terpaksa, dan si Aditya pun menghajar satu persatu. Pacarnya hilang, dibawa oleh orang jahat itu. Dia pun memanggil-manggilnya dan akhirnya dia mendengar, dan dia pun menghajar tembok yang dibunuh. Orang itu pun terkena adu sakit sekali. Dan akhirnya penjahat itu lari, dan jadi dia pun menang, dan orang jahat itu pun lari terbirit-birit. Inilah kekuatan cinta. Dan jadi dia terlihat naik bus. Setelah itu Aditya pun pergi bersama pacarnya, tetapi ada sekelompok anak buah orang jahat itu melihat mereka naik bus. Dan bos penjahat tersebut berencana untuk membunuh mereka, dan bos yang pun salah belok karena sudah diadu oleh penjahat. Busnya pun dikepung oleh banyak mobil, dan Aditya pun berusaha untuk melindungi pacarnya, tapi pacarnya kena sandera, dan si Aditya memohon, "Tolong jangan kalian itu dia," tetapi mereka tidak peduli, dan pacarnya pun dibunuh dan mobil pun dibakar. Setelah pacarnya dibunuh, jadi dia terjatuh dan pacarnya terjatuh, dan mobil bus itu pun dibakar. Keesokan hari, mobil yang terbakar itu diselidiki oleh polisi, dan ternyata dia masih hidup. Dia pun bawa ke rumah sakit untuk dioperasi oleh dokter-dokter di rumah sakit itu, dan Aditya pun dioperasi oleh dokter-dokter yang sangat profesional. Dengan wajah yang rusak, dokter itu pun mengoperasinya sukses dalam operasi. Jadi dia pun sembuh, dan dia memberontak karena marah sekali pacarnya sudah tiada. Dan jadi dia pun sembuh dengan wajah yang baru, dan dia pun merencanakan balas. Si Aditya heran melihat wajahnya yang berubah, dan dia pun melarikan diri dari dokter. Dan akhirnya si Aditya merencanakan balas dendam, dan akhirnya satu bandit-bandit itu dibunuh oleh si Aditya yang tampilan wajahnya berbeda dengan si Aditya. Dan inilah paman si Aditya, dia sedang berbincang-bincang, dan inilah foto-foto orang yang telah melakukan kejahatan dengan dirinya. Dan ini terlihat seorang pembunuh, dan dia ingin membunuh orang itu, tetapi ada seorang wanita ingin meminta pertolongan kepadanya. Dan satu persatu pun bandit-bandit itu dibunuh oleh si Aditya. Setelah selesai
dia pun mengunjungi. Dia sedang berbicara dengan seorang perempuan yang tidak lain adalah adik si bandit-bandit itu. Dan jadi dia merencanakan sesuatu. Dan dia bos itu dikirim foto yang ternyata anak buahnya yang ingin dibunuh oleh si Aditya. Dan akhirnya si Aditya pun membunuh si pelaku ucapan yang sama terhadap dia waktu mereka membunuh. Dan polisi terlihat datang tentu untuk menyelidiki pembunuhan itu. Dan inilah si Aditya yang pulang dengan pamannya, dan pamannya melihat foto si pembunuh itu yang telah mati diberitakan di dalam TV. Dan si Aditya memulai aksinya, ingin membunuh orang-orang yang telah membunuh kekasihnya. Dan ini Wan yang sangat cantik, dan si pria ini tak kepada perempuan ini yang ternyata adik bosnya. Tetapi adik bos itu dia sedang merencanakan sesuatu. Dan pada tempat itu dipenuhi ramai-ramai dengan anak-anak, disitulah si Aditya merencanai pembunuhan. Tetapi si Aditya tidak membunuh. Dia merencanai sesuatu, dan akhirnya dia datang ke kantor polisi dan mengunjungi polisi yang membunuh pacarnya itu ke tempat dia, dan dia pun dibunuh. Dan si Aditya berpura-pura untuk menjadi saksi siapa pembunuh itu. Ternyata yang diberi foto Aditya, si pamannya sedang ditangkap dan dicoba. Dan inilah adik si bos itu, dia ingin membunuh abangnya dan akhirnya bos itu membunuh saudaranya sendiri dengan ulahnya. Dan si bos itu datang ke klub itu untuk membunuh si Aditya, dan ternyata si bos itu pun dihajar oleh si Aditya sampai babak belur dan akhirnya dibunuh. Dan dia sedang mengendarai motor, dan tiba-tiba seorang masanya, dan tiba-tiba orang itu menembak dia, tetapi meleset, dan orang itu dikejar oleh Aditya dan mereka satu persatu dihajar oleh Aditya. Dia pun merasa heran kenapa dia diserang oleh orang yang tidak dikenal. Dia pun teringat bila wajahnya sudah, dan Aditya pun menghubungi dokter yang mengoperasinya, dan dokter itu pun datang mengingat. Aditya bertanya kenapa saya diserang oleh seorang yang bukan gurunya, dan dokter itu menceritakan pada suatu kampung terjadi penggusuran paksa dan orang-orang dibunuh karena melawan, dan anaknya itu membantu warga yang mendapat kekerasan itu, dan anak dia pun berhasil, dan anaknya itu pergi libur dan menaiki mobil bus yang satu dengan si Aditya. Dan orang-orang jahat yang mencegat si Aditya juga pun musuh dengan anaknya, dan anaknya dikhianati oleh kawannya. Dan inilah suatu kampung yang sedang dilemah oleh sekelompok orang yang membunuh orang-orang yang melawan tanahnya yang ingin dibeli, dan ini dan anak dokter itu. Dan mereka pun datang lagi dan mengingatkan agar tanah mereka segera dipakai, dan satu persatu mereka menandatangani
surat perjanjian dan anak bawah ini tidak menerima dia pada itu dan hajar oleh bos bandit itu sampai bos bandit itu pun membunuhnya. Dan tidak ada yang berani mengambil mayat anak bawah itu. Dan si anak dokter ini pun datang sendiri dengan mengambil, tetapi dihalangi, dan jadi dia pun menghajar satu persatu anak buah bandit yang ada di rumah itu. Nah, inilah pelajaran yang diberi oleh jadi dia, dan jadi dia mengingatkan bos itu, dan dia pun membawa mayat anak bawah itu, membawa pulang mayat anak bawah itu. Dan bos itu pun melakukan sesuatu, dan dokter itu menemui, dan jadi dia pun mau ke tempat lokasi kampung yang sedang dia telepon. Ceweknya, pacarnya sedang disandra, anak ibunya sedang disandra, dan di kebingungan, dan akhirnya dia ke rumah si bandit itu menahan. Akhirnya semua dibebaskan, dan dia pun datang ke kampung itu dan ditendang bawah ini, dan semua orang kampung itu menyerbu mereka dan memukul mereka secara brutal. Dan ini pun dia dikasih kesempatan untuk pulang, dan mereka senang dan bahagia bernyanyi. Dan si bos bandit ini dia sangat marah. Dia pun merencanakan sesuatu. Ternyata dibunuh oleh kawannya. Dia pun tidak membunuh kawannya, tapi dia satu persatu membunuh penjahat-penjahat itu. Dia seperti orang yang tidak kesakitan, dan kawannya itu tidak dibunuh oleh karena dia masih ingat kawan, dan dia ditutup oleh bos bandit, tetapi dia masih tertawa, dan bos bandit itu pun takut dia. Dan ternyata kawan itu menusuknya lagi di belakangnya, dan akhirnya si anak dokter ini pun terjatuh dan meninggal dunia. Dari situlah mengoperasi jadi dia, dari wajah anaknya diganti kepada jadi dia. Dan itulah akhir ceritanya, dan dari dia pun dibawa ke kampung itu, dan mereka lihat anak dokter itu yang sudah mati masa hidup lagi, dan si pawang menceritakan dia dipotong kakinya oleh bos bandit itu. Dan anak buah bos bandit itu pun datang dan melihat anak dokter itu. Mereka pun lari sendiri karena takut kepada anak dokter yang ternyata sehat dia. Dan dokter itu mengatakan, hati-hati kau nak. Tetapi dia tenang saja bu, saya akan berusaha saya. Dan si kawannya itu mau naik sebagai gubernur. Dia melihat kawannya anak dokter itu hidup kembali dan pun ketakutan. Dan si bos bandit ini pun ketakutan, dia ibu dokter itu. Dan ternyata jadi dia datang dengan membawa orang-orang kampung itu. Dan mereka pun, orang-orang kampung itu menyerbu rumah bandit itu, dan itu kali ini ditusuk oleh kawan dia yang ternyata dia berkhianat lagi. Orang yang berkhianat tentu akan berkhianat lagi. Hati-hati ya kawan. Dan ini pun menusuk kawannya, dan dia pun ditendang ke bawah, dan dia pun diserang oleh orang-orang yang ada di bawah itu, orang kampung yang mau dibunuh. Dan akhirnya bos itu mati.